Motivasi Story WA Part 14 Mati Kutu Pop Ella. Tapi apalah, pikirkan baik-baik. Kebahagiaan anak adalah hal yang utama. Jangan mengandalkan ego. Ceramah ibu mertua cukup menyelekit di hati. Kenapa aku yang diceramahin? Harusnya anaknya sendiri. Ayah yang sudah menyakiti istri dan anaknya. Aku ragu dia tulus. Pasti ada udang di balik rengginang. Tapi Zahwa tak akan mengizinkan, Bu. Perselingkuhan ayahnya yang dia saksikan di depan mata pasti membuat trauma tersendiri. Belum tentu Mas Ilyas tulus. Yang ada malah menambah luka batin buat aku dan Zahwa. Cerocosku tak mau kalah. Soal Zahwa, kamu harus kasih dia pengertian. Ibu lihat dia mulai lancang sama ayahnya sendiri. Kamu harus mendidiknya dengan baik. Jangan gitu, Dok. Ya ampun, pantas saja calon mantan suamiku punya sikap egois yang tinggi. Ternyata ibunya juga demikian. Tak mau tahu siapa yang salah. Seenaknya melempar bola panas tanpa introspeksi diri. Hehehe, maklum Bu, ayahnya aja Era sebagai istri kan mencontoh pemimpinnya. Orang kepala rumah tangganya oleng sampai nyebur got. Pantes toh kalau istri sama anaknya jadi bergajulan. Ya, kecuali pemimpin keluarganya alim, taat agama, negara, dan tak mendua, sudah pasti semua anggota keluarga baik-baik saja. Untuk kesekian kalinya, aku terus mengeluarkan opini. Bukan mau menentang orang tua, namun sikap ibu yang condong pada anaknya, padahal jelas-jelas ayah bersalah, begitu tak pantas. Cinta ibu pada anak memang tak terhitung kadarnya. Pasti melebihi luas dan dalamnya Samudra Hindia maupun Pasifik. Namun, seorang ibu tak boleh membela, apalagi membiarkan anaknya jika berbuat kesalahan. Bukan memperbaiki watak anak, malah merusak karakternya. Sehingga terbentuk sikap mau menang sendiri, tak mau disalahkan, dan suka melempar kesalahan pada orang lain. Ella, terserah kamu nak. Ibu hanya memberi nasihat. Ingat nak, tak mudah jadi janda. Bu, gak ada toh yang mau jadi janda. Tapi kalau pernikahannya penuh duri-duri tajam yang menghujam, masa masih diteruskan? Bisa mati berdiri, Bu. Yang ada bukan dipaksakan bahagia, malah jadi menderita. Cepat mati dan ujung-ujungnya digantikan orang kedua. Aku bicara dengan tutur yang lembut, membumbui sindiran dengan candaan, agar tak menunjukkan jadi pembangkang. Bagaimanapun, aku berhutang banyak pada keluarga Pak Handoko. Maka hubungan baik harus dijaga, biar anaknya yang bermasalah. Jangan sampai orang tuanya ikut terkena imbasnya. Aku tak mau ada banyak benih kebencian, cukup pada Ilyas saja. Pria itu memang banyak gaya, sesekali harus dikasih bom atom biar sadar. Ya sudah, Ndok, terserah kamu. Ibu masuk ke rumah begitu saja. Dia memamarkan laut kesal. Aku hanya tersenyum. Perkataan ibu aku anggap angin lalu. Sudah jelas perbuatan Ilyas keluar dari koridor janji pernikahan. Maka aku berhak menentang pendapat ibu. Suara ayah membuirkan lamunanku. Tersengaja menyiramkan teh padanya. Efek terlalu kaget. Ya ampun mah, jangan ngelamun ya. Nanti kesambit jin tomang. Lawak ayah mengalihkan muka jengkelnya. Maaf kepala suhu, hilap jadi kebablasan. Gak apa-apa sayang, mama pasti lagi menikmati senja ya. Sayang, aku pengen budek mendengarnya. Kenapa dia masih memasang wajah sok manis? Mungkin Nadia tak mau menerima ayah tanpa harta. Makanya dia mengeluarkan jurus rayuan maut untuk memikatku, supaya bisa mengembalikan warisannya. Bukan ya? Terus lagi apa mah? Nunggu malaikat Israel datang depan rumah, biar bisa order buat nyabut nyawa ayah. Ih mama ngomongnya ngawur. Pamali mah. Bodoh amat. Emang aku peduli? Gak usah deket-deket, jengkol kamu ya. Bye. Tunggu mah. Halah, tunggu. Emang aku halte busway apa?
gerutuku sambil berjalan menjauh dari kodok burik. Buk, mama kenapa sih? Kayak kejar-kejar setan. Terlalu kesal sampai aku tidak memperhatikan langkah kaki, malah menabrak Zahwa yang juga mau masuk ke kamar. Maaf sayang. Biasa, habis menghindari kedai buntu. Oh, gangguin mama. Biasa, fans berat. Heran, kenapa masih suka nempel-nempel sama mama? Acting itu mah. Maksudnya gimana, Wak? Sini mah, aku kasih tahu. Zahwa menarikku masuk ke kamar. Dia nampak rasa gelisah, mondar-mandir sambil berpikir. Aku hanya menatapnya terheran-heran. Udah Wak catwalknya. Dari tadi mondar-mandir kayak setrikaan rusak. Kamu mau ngomong apa, buru? Zahwa duduk di sampingku. Dia menatapku dengan mata serius. Seperti polisi yang sedang menginterogasi tukang maling jemuran. Mah, kita harus susun rencana. Rencana apa? Jangan kencang-kencang, Mah. Takut ada yang dengar. Ya apa, nak? Mama gak ngerti maksud kamu. Maklum, pikiran mama lagi lemot. Kira belum lihat cogan. Haha. Mama, serius, ini urgent banget. Iya, Wah, sok ngomong. Jadi, pas mau ke dapur, dengar Mbak Kakung ngobrol sama Mbak Uti. Intinya, Mbak Uti lagi ngompor-ngomporin Mbak Kakung buat nyuruh mama balikin sama ayah. Ini bahaya, Mah. Kita harus cari bukti kalau ayah cuma sandiwara. Tapi kamu yakin, Wak, ayahmu hanya sandiwara? Kalau dia beneran mau berubah gimana? Soalnya ayah tuh emang sayang banget sama kamu. Pasti acting, Mah. Masa mama gak curiga? Satu, mereka berantem tapi sempat-sempatnya direkam. Kayak sengaja gitu. Kedua, gak nolak 3 nenek gayung. Jadi gampang dong buat mereka rujuk lagi. Aku manggut-manggut. Alasan yang diberikan Zama memang logis. Ada hal yang janggal. 3 bulan lalu saja, mudah mengucap janji palsu. Jadi, sekarang juga mudah baginya mempengaruhi kami. Terus, gimana cara buktiinnya, Wak? Masa mama harus jadi cicak di dinding biar bisa nguping dan ngawasin ayah? Tenang, aku menjadi cetar membahana. Zahwa membisikkan sebuah rencana hebat. Aku tersenyum sambil mengangguk-angguk. Jebakan Batman siap dipasang. Besoknya, menjelang malam hari, aku sengaja menuju permintaan Bapak untuk berkumpul di ruang keluarga. Bapak mendesak aku memberi jawaban secepatnya. Bagaimana, Lah? Bapak harap kamu tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Betul kata Bapak, kami juga sudah berembuk dan mengusulkan agar kalian tetap rujuk. Tapi keputusan mutlak ada di tangan Ella. Ibu Bapak, Ibu Mertua langsung bungkam. Nggih Pak, Ella sudah berunding dengan Zahwa. Kami mau menerima ayahnya kembali. Serius Mah? Akhirnya, saya bernapas lega. Baguslah, kamu memang ibu yang hebat. Keputusanmu ini sudah benar. Saat Ibu Mertua. Sabar pemirsa. Mama awal belum selesai ngomong. Lanjutkan Mah, semongko. Wajah ayah berubah mengkerut. Senyum kegirangan perlahan pupus. Maaf ayah, tak semudah itu membodohi kami. Santai ya, jangan terburu-buru kegirangannya. Kan udah nyakitin mama sama awal sampai dalam banget. Dari hati, bocor ke usus nyerinya. Gak gampang buat kami bisa percaya lagi. Jadi, mama dan awal minta pembuktian keseriusan ayah. Maksudnya minta bukti gimana lagi, Mah? Tanya ayah mulai panik. Mah mau menjatuhkan talak 3 kepada Nadia melalui sambungan telepon. Gak bisa Mah, kebetulan banget ponsel ayah hilang dari tadi pagi. Tenang ya, ini HP-nya ada di awal. Zahwa memang mengambil ponsel ayahnya saat tengah malam. Lalu dia mengecek pesan. Betul saja perkiraannya. Ayah hanya melancarkan siasat licik. Nomor Nadia tidak diblokir. Bahkan mereka membicarakan perkembangan rencana yang sedang dijalankan. Dari situ, muncullah ide luar biasa dari putriku. Kenapa ada di kamu, Wak? Sini berikan ayah. Oh, no. Kita telepon dulu nenek gayung, biar ayah bisa langsung talak 3 dia. Gak bisa. Kenapa tidak bisa, Yas? Bapak setuju ide Nadia dan Zahwa. Itu Pak, Nadia kan sudah membawa nomor Ilyas. Betul itu Pak, kemarin Ilyas sendiri yang mengeceknya. Dari Ibu Mertua. Penonton diharap tenang. Bisa dipastikan nomor nenek gayung dapat dihubungi
Langsung saja kita panggil. Jangan. Mencoba merebut ponsel di tangan Zahwa. Dengan sigap, aku pasang badan untuk menghalangi. Enak saja kan terbentuk mau lari dari kenyataan. Mari kita saksikan kejutannya. Jeng jeng. Halo mas, aku melotot ke arah ayah. Supaya dia merespon panggilan Nadia. Aku tetap memberikan jarak. Zahwa ada di belakangku, memegangi ponsel yang sudah diaktifkan fitur pengeras suara. Halo, kamu kenapa begitu mas? Gimana rencana kita? Kamu udah berhasil menemukan hati istrimu dan mendapatkan warisan bapakmu. Duar. Seisi ruangan menampakkan raut tegang. Menjadi titik pusat perhatian. Belum keluar kata talak, kemudian sudah terungkap. Bapak Handoko mulai memanas, tangan mengepal kuat. Netra tak lepas memandang anak yang sudah mengecewakannya lagi. Sedangkan Zahwa, dia malah tersenyum penuh kemenangan. Hati anakku mungkin terbuat dari baja, sama sekali tak terusik dengan kelakuan ayahnya. Mereka bukan lagi seperti anak dan ayah, namun lebih mirip Tom dan Jerry, berusaha saling menyusun strategi untuk berupaya berbalas-balasan siasat supaya bisa mengalahkan. Mas, kenapa diem aja? Jawab mas, kita kan cuma pura-pura bercerai, mas harus ingat itu. Tuh. Pukulan mendarat dengan cepat di pipi ayah. Kericuhan terjadi. Dengan sigap, ibu mertua dan aku memisahkan cengkeraman bapak. Sementara Zahwa menekuk kedua lutut di sofa dengan santai mematikan sambungan telepon dan menonton kekacauan ini. Bantu pisahin ayah kamu. Santai mah. Lanjut mbak kakung, biar kapok tuh ayah tukang selingkuh. Zahwa malah memanas-manasi kakeknya. Suasana makin ricuh. Meski semilar angin menebar kesejukan, rasanya ruangan ini malah begitu panas. Pak, ampun pak. Sekarang bapak semakin membabi buta. Tak peduli benda yang menghalangi. Meja sampai terjengkang. Kursi sofa tergeser tak karuan. Pak, sudah pak, teriak ibu histeris. Anak sialan, bapak masih kuat memberi bogeman. Pak ampun, saya bisa jelasin semuanya. Siapa yang mengajak kamu jadi penjahat? Siapa? Suara teriakan bapak menggema bagi geledek. Aku tak menyangka beliau begitu murka. Diriku sampai kewalahan menahan tubuh bapak. Kita tak memberontak, terus memburu anaknya. Pak ampun. Ayah mendekap bapak dengan erat. Air mata bercampur darah menetes ke bajunya. Belum sembuh luka kemarin, datang lagi lebam yang lain. Kali ini dia benar-benar mati kutu. Pergi dari sini, cepat pergi. Pak tenang, kita bicarakan baik-baik. Tidak bu, anak ini benar-benar keterlaluan. Pak, benar kata ibu, tenanglah, ayo duduk dulu. Jangan sampai rumah ini kebakaran karena api emosi. Aku dan ibu merangkul bapak, kami berusaha mengajaknya duduk kembali. Aku bangunkan ayah supaya dia menjauh dari bapak, takut emosinya naik lagi. Plak, saat suasana mulai kondusif, Zah mendekati ayahnya. Lalu dia mendaratkan tamparan dengan rot berapi-api. Baru kali ini aku melihat putriku marah. Semua orang memperhatikan tingkahnya yang berubah jadi brutal. Ribuan tamparan dan pukulan tak bisa mengobati sakit hati Awa dan Mama. Camkan itu ya. Bersambung. Nantikan part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan lonceng supaya setiap up video baru teman-teman readers mendapatkan notifikasinya. Terima kasih.